Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Anak sudah. ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa ila alihi wa ashabihi wa auladi wa dzurriyyatihi al-bardil kiram wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was sholihin. Ulama intaqala ila rafi'il a'la. Ini wafat guys, ya pas lah sedikit. Wafat itu sudah sampai waktunya. Maknanya itu kalau di bahasa Jawa itu nuhoni. Itu cocok. Paling pas kalau yang dikaitkan dengan Kanjeng Nabi. Yang paling pas kalau orang alim nyebutnya intaqala ila rafi'il a'la. Beliau hanya berpindah ke tempat yang lebih mulia. Jadi orang oleh Kanjeng Nabi kok meninggal dunia itu nggak boleh. Itu ta'adzubannya nggak ada, tata keramanya nggak ada. Karena tidak boleh diberikan nama seperti itu. Antis ini suatin iku saking songo biro-biro perempuan, maksudnya garwa-garwane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafatul Mustafa utawi wafate Kanjeng Nabi Al Mustafa kang den pilih. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku wafat atau intaqala ila rafi'il a'la. Beliau meninggalkan 9 istri. 9 istri ini yang muktamad, yang paling banyak, atau paling sahih riwayatnya, yaitu 9. Al-Mustafa, kenapa Nabi niku diarani Al-Mustafa? Sampean paham enggak? Yang dipilih maknanya. Al-Mustafa itu dari kata as-safwatu. Maknanya selamat aslinya. Cuman di sini dimaknai dipilih. Karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda. Macet-macet kah? Apa? Macet-macet. As-safwatu itu maknanya selamat. Maksudnya itu yang terpilih. Maka Rasulullah sendiri itu juga pernah bersabda, Innallaha astofa kinana. Innallaha astofa kinana min waladi Ismail. Terus wastofa Quraisyan min kinana. Terus belum pernah dengar hadis ini. Di Rasulullah itu pernah bersabda seperti itu. Innallaha astofa kinana. Allah sudah memang memilih yang namanya kinana. Kinana yang dilahirkan dari nasab jalur Ismail. Berarti kinana dulu atau Ismail dulu? Ismail dulu, baru nanti ada nasab jalur ke bawah yang ada namanya Kinanah yang kalian hafalkan. Kinanah bin lali meneh. Ayat diurut mana? Muhammad bin Abdul bin terus bin Usai bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu bin Ghalib bin Fihr bin Kinah bin Malik bin Kinanah. Nah itu loh, jalur yang nomor berapa berarti? Bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin
Ilyas alaihi salam. Nah, nanti jalurnya lewat Ismail. Innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail wastafa Quraisyan min Kinanah wastafa min Quraisy Bani Hasyim. Nah, kemudian dipilih lagi di jalurnya Bani Quraisy, itu ada lagi keturunan ke bawahnya namanya Quraisy, Bani Quraisy. Dari Quraisy tersebut wastofani, dari Quraisy tersebut dipilih namanya Bani Hasyim. Dari Bani Hasyim tersebut kemudian Rasulullah meneruskan wastofani min Bani Hasyim, dan Allah memilihku dari Bani Hasyim. Kemudian fa'ana khiyarun min khiyarin min khiyarin, bahwa sesungguhnya aku Rasulullah itu adalah pilihan dari pilihan dari pilihan. Jadi saringannya sudah paling terakhir, tidak ada saringan lagi, terakhir dan terbaik. Fa'ana khiyarun min khiyarin min khiyarin. Jadi Rasulullah itu dari jalurnya Bani Hasyim kuis disaring melalui saringan yang banyak banget. Nah, itu yang terakhir dan paling terbaik. Makanya yang gini digelari Al-Mustafa. Al-Mustafa itu yang terpilih, maksudnya yang terpilih dan dipilih, pilihan yang paling pilihan dan paling pilihan. Fa'ana khiyarun min khiyarin min khiyarin. Jelas mboten? Jadi antis iniswatin wafatul Mustafa, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya kekhususan. Beliau wafat meninggalkan permata sing jenenge dunia, perhiasan dunia ditinggal semua. Salah satunya ya istri-istrinya juga ditinggal semua. Jumlah pinten istri Nabi? 9. Ingat-ingat nggih. Saya enggak nerangin banyak kan, habis ini ada rapat kayaknya nggih. Sak nazam iki didawak-dawakno ngono iki detailne ya. Ben paham sampean. Tapi ora jelas. Hoyirna, diberikan suatu pilihan, den wenehi pilihan. Sapa sing diwenehi? Ya tis'a niswah, itu tadi 9 istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Dikongkon milih, disuruh memilih apa antara perhiasan dunia atau kehidupan dunia dengan akhirat. Karena perintah ya Allah juga memerintah Kanjeng Nabi untuk Allah memerintahkan kepada Rasul untuk apa? Untuk mengumpulkan istri-istrinya dan mengatakan kepada istri-istrinya, kalau kamu memilih dunia atau perhiasan dunia, berarti kamu tidak memilih aku. Kalau kamu memilih aku, berarti kamu tinggalkan dunia. Apa jawaban para istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya ya fakhtar, mongko milih sapa tis'i asal, tis'i niswah niku tadi. An-Nabiya ing Kanjeng Nabi al-muktafa kang den enut. Ternyata para istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih memilih kehidupan akhirat, lebih memilih Allah, lebih memilih Rasul, lebih memilih darul akhirah daripada perhiasan dunia. Ayatnya apa? Apa mboten? Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha. Kalau memang Kanjeng Nabi Muhammad, katakan kepada istri-istrimu, kalau istri-istrimu itu memang menginginkan kehidupan dunia, kemewahan dunia, enaknya dunia, dan wazinataha, perhiasan, pepaes ataupun mewah-mewahan gelam nglawari dunya, fata'ah laina,
maka datanglah, datang kemarilah. Ini berarti sing dikitopi Kanjeng Nabi suruh ngomong kepada istrinya. Yang mengajari sapa? Allah. Sing ngongkon sapa? Allah. Yang merintah sapa? Allah. Disuruh datang, kamu kemarilah. Kalau kamu pengen kehidupan dunia ya sudah kasih, tapi apa? Tak kei sing jenenge apa? Mut'ah. Tahu mut'ah? Mut'ah itu adalah pemberian kepada seorang wanita setelah pasca dicerai, semampu dan sebisa suami atau pihak lagi itu namanya mut'ah. Nah, kalau kamu mau ya silahkan, kemarilah tak kasih, tapi wa usarrihkunna, terusane ayat wa usarrihkunna sarahan jamil. Kalau kamu memang pengen kehidupan dunia ya sudah tak kasih, tapi bar kuwi tak cerai dengan perceraian yang baik, orang ngamuk-ngamuk. Itu perintah atas dasar Allah mengetahui bahwa para istri-istri Rasulullah itu menuntut hak dunianya kepada Rasulullah, sedangkan Rasulullah tidak memiliki itu, maka Allah lah yang menjawabnya. Paham mboten? Allah yang menjawabnya. Makanya kuwi mau bunyinya ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umattikunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Tak kei, tetap diberikan oleh Rasulullah, diberi oleh Allah kehidupan duniamu, kemewahanmu, enakmu. Tapi ya gue mau berarti kamu tidak memilih aku. Tapi sebaliknya terusane wa in kuntunna turidunallaha wa rasulahu wad darul akhirah fa innallaha a'adda lil husnati ajra minkunna ajron azima. Tapi apabila kamu lebih memilih Allah, memilih Rasulnya, memilih kehidupan akhirat, maka Allah akan berjanji akan memberikan balasan yang besar, ajron azimah. Dia akan diberikan balasan. Nah, itu jawabannya kemudian para istri Rasulullah ketika diberikan pemilihan, diberikan opsi, ini suatu keistimewaan. Bojomu ora bakal dikasih seperti ini. Ini hanya istri Rasulullah. Kalau istri-istrimu nggak bakal dikasih opsi yang seperti ini. Yang jelas mesti milih dunyane. Ini istri Rasulullah. Maka yang dipilih para istri Rasulullah karena ini wanita-wanita pilihan juga. Akhirnya para istri Rasulullah lebih memilih Nabi. Maksudnya kehidupan akhirat. Ini kekhususan juga bagi istri-istri Nabi. Kekhususan juga yang boleh beristri 9 atau lebih itu hanya Rasulullah. Ya penting dulunya itu juga tidak boleh lebih dari 9 istri Rasulullah. Pernah dilarang oleh Allah bahwasanya kamu tidak boleh la yahillu lakan nisa. Kamu tidak boleh mengambil perempuan lagi min ba'du setelah ini, maksudnya setelah 9 istrimu ini kamu sudah jangan menikah lagi, atau wala ubadil, atau kamu ganti istri-istrimu, maksudnya kamu ceraikan satu terus kemudian kamu nikah dengan lagi, pokoknya jumlahnya bukan seperti itu tetap dilarang. Diganti ya tidak boleh, dinikah lagi juga tidak boleh, walau a'jabaka husnuhun. Walaupun wanita-wanita yang datang kepadamu, kata Allah, itu lebih menarik, lebih mempesona, baik segi dari parasnya, baik segi dari akhlak dan tutur katanya, itu kamu tidak boleh menikah lagi. Oh ternyata ini adalah balasan dari Allah, ajron azimah itu tadi loh. Balasan karena apa? Totalitasnya para istri-istri Rasulullah lebih memilih Allah, lebih memilih Rasul, lebih memilih kehidupan akhirat. Maka dimuliakan oleh Allah dengan kemuliaan bahwasanya Rasulullah tidak boleh menikah lagi setelah 9
ini. Paham mboten? Ternyata ayat ini terus dimansuh di ayat sebelumnya. Ayat mansuh tahu? Dihapus. Dihapusnya piye? Kamu kata Allah, Nabi boleh menikah lagi. Boleh menikah lagi. Jadi ayat yang tadi saya sebutkan, la yahillu lakan nisa mim ba'du itu tadi, itu atas penghormatan atau kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah kepada para istri-istri Nabi. Paham betul? Itu sak surat podo sak surat itu. Dijanjikan oleh ini menyatakan bahwa Allah tidak pernah ingkar janji. Di dunia juga sudah dibalas dengan dasar ini tadi. Karena engkau lebih memilih aku, kata Allah, lebih memilih Rasul, lebih memilih kehidupan dunia, ya sudah tak kasih kemuliaan. Dengan cara apa? Kamu tidak akan dinikah lagi, kamu tidak akan dimadu lagi selain 9 orang ini toh. Kemudian ayat turun lagi terus dimansuh bahwasanya Rasulullah boleh menikah lagi. Mau dibuka dewe, kalau nggak salah itu surat Al-Ahzab, kalau nggak salah. Surat apa? Al-Ahzab. Ya ayyuhan nabiyyu kul li azwajika, jika ya. Beda dengan dalilmu sing kongkon nikah 4 itu tadi. Kalau itu khitabnya kalian. Fangkihu ma balakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Beda. Kalau ini tadi azwajika, khusus hanya Rasulullah. Ingat ini kekhususan bagi Rasulullah tok. Terus kemudian kalian terus maknai dhewe, nafsiri dhewe ayat iku, terus rabi 9, terus rabi 11, terus rabi 13. Mboten angsal. Ini khusus Rasulullah yang boleh menikah 9 atau lebih. Mula-mulanya hanya 9, tapi kemudian Rasulullah juga tidak menggunakan haknya tersebut, yaitu pembolehan menikah lebih dari 9. Beliau hanya menikah sampai di 9. Bedanya kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah menikah tanpa ada wali, tanpa ada saksi, tanpa ada mahar, tidak apa-apa. Ini khususnya Rasulullah. Kalau kalian nanti ada perbedaan mazhab, kalau Imam Syafi'i begini, Imam Malik begini, Imam Hanafi begini, Imam Abu Hanifah berbeda lagi kan, seperti itu toh. Kalau Rasulullah khusus tanpa mahar, tanpa saksi, tanpa wali. Tak bacakan ayat berapa sih, saya lupa ya. Kalau ayatnya saya lupa, cuman bacaannya saya masih ingat. Ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuk. Nabi, sak temene kita Gusti Allah maksudnya, ahlalnya sudah menghalalkan bagimu. Untuk apa? Azwajaka, laka azwajaka allati ataita ujurahunna. Kamu boleh menikah lagi lebih dari 9 ini, setelah 9 ini kamu boleh menikah lagi. Tapi walaupun itu ya, walaupun wabanati ammika wabanati ammatika, walaupun itu anak bibimu, anak pamanmu perempuan, anak bibimu perempuan, anak pamanmu, kamu boleh nikah. Tapi hanya kamu loh, hanya kamu. Yang lain tidak boleh. Ingat, yang lain tidak boleh. Jangan salah. Terus kalian kok mbok nafsiri dhewe iki ayate ono akhirnya sampean nikah ponakane dhewe, nikah mboten ngoten nggih. Hati-hati ya, hati-hati. Hanya kepada, nah itu juga termasuk kekhususnya Rasulullah itu tadi. Jadi jelas runtutannya ya. Jadi khuyyirna, jika ingin milih, pilihannya apa? Kamu memilih dunia atau akhirat? Kalau akhirat dengan cara engkau mentaati Rasulullah. Paham betul? Tapi kalau memilih dunia, tak kasih tetap, tapi tak mut'ah,
tak cerai secara baik-baik, tak mut'ah sesuai dengan keinginanmu, sesuai kemampuanku, kata Rasulullah lewat ayat itu tadi, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidunallah wa rasulah wa darul akhirah fa innallaha a'adda lil husnati minkunna ajron azim. Pilihannya dua itu tadi. Kalau kamu milih Rasul, milih Nabi, tak kasih ganjaran yang besar. Kalian, anak istri-istrinya sembilan. Ini kekhususan Pak oleh Rasulullah. Ini pokoknya nazam ini menerangkan tentang kekhususan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak bisa meniru, dari namanya saja sudah terpilih Al-Mustafa. Bahkan kekhususan lagi yang sering kita pakai, dosa loh, haram hukumnya. Punya anak terus mbok kunyai, padahal ada Muhammad, nyeluk Nabi tok Muhammad atau Ahmad itu saja nggak boleh. Itu kekhususan bagi Nabi. Nyeluk tok Muhammad gitu tok. Nek sing mbok karepke Kanjeng Nabi Muhammad itu so. Paham mboten? Bahkan kunyahnya saja, kalau Kanjeng Nabi itu kan punya nama, anak yang namanya Qasim. Mbok lakopi Abul Qasim. Kamu kunyah, mbok kamu kunyai anakmu, delalah anakmu jenenge ya Qasim, ya toh. Terus wong liya nyeluk awakmu Abul Qasim iku ora oleh. Karena menyamai ini keistimewaan, kekhususan Rasulullah. Banyak sekali kekhususan Rasulullah, Pak. Nek syair niki wae intis inani suwatul Mustafa khuyran fahtan anabil muktafa, itu termasuk nazam atau syair yang menerangkan bahwasanya kekhususan Rasulullah itu sangat banyak sekali. Contohnya sing bab-bab sing mubahat, maksudnya yang diperbolehkan. Bagi kita haram melakukannya, bagi Rasulullah boleh. Contohnya poso wisol. Poso wisol itu kalau kita puasa maghrib berbuka puasa, sahur dan persiapan sebagainya. Kalau wisol itu mulai maghrib sampai maghrib lagi beberapa hari tidak makan sama sekali. Itu namanya, itu haram ketika kalian lakukan. Tapi kalau Rasulullah boleh, mubah boleh. Contohnya ngoten niku wae. Itu kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah. Onten meneh sing urusan wajib, sing bab-bab haram nggih onten. Sing bab-bab yang hanya mubah juga tadi sudah ada, atau tentang kemuliaan juga ada. Yang kita tidak boleh, Rasulullah tok yang boleh. Kekhususan sing sifatane haram bagi Rasulullah itu adalah sedekah sing sunnah. Sedekah sunnah itu haram, Rasulullah nggak boleh. Bagi kita boleh saja, malah mendapatkan. Menulis itu juga haram Rasulullah. Mensair, nyanyi-nyanyi itu juga haram. Kamu boleh loh, hanya Rasulullah yang tidak boleh. Konsekuensinya juga ada. Terus melihat atau pandangannya kemana-mana sing bisa menimbulkan syahwat, ini Rasulullah juga haram. Kita juga haram. Itu kekhususan ya, bukan kekhususan podo ini. Wonten malih kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang urusannya kewajiban. Wajib bagi Rasulullah, kita hanya sunnah. Apa contohnya? Salat duha, salat witir, bersiwak sebelum melakukan sholat. Itu Rasulullah semua wajib. Bagi kita sunnah. Nek diwajibno, nah makanya. Bahkan Rasulullah wajib membayarkan hutang bagi orang yang meninggal miskin, meninggal dunia. Kalau punya hutang, Rasulullah wajib membayar. Kalau masih beliau
masih enggal, ngoten paham mboten? Masih ada. Kalau nggak ada ya bukan in qata'ila. Alah itu putus semua. Bahkan di kitab, kalau nggak salah tahun apa nggih? Al-Ubab itu Rasulullah itu malah wajib sing jenenge rawatib subuh. Kalau sampean kan enggak, malah haram toh. Iya kan? Rawatib subuh, ba'diyah subuh itu loh. Haram mboten? Ini Rasulullah malah wajib. Ini diterangkan di kitab Al-Ubab. Nah, ini semua tadi kekhususan ini tadi yang menerangkan adalah Syekh Syarqawi. Sampean bisa lihat sendiri di situ. Atau lihat di Nurul Dolamnya ada di situ. Setunggal malih kekhususan sing urusan-urusan keutamaan atau kemuliaan itu diantaranya adalah bahwa urusan pernikahan itu bagi Rasulullah hanyalah adat itu kalau kita boleh ngono tok, kamu boleh nikah, boleh juga tidak nikah. Tapi kalau Rasulullah itu hukumnya apa? Kebiasaan. Bedanya di situ. Allah alam biswab ya. Ini jenenge sul adab. Ya antis ini suatin wafatul Mustafa khuyilna fakhtarna nabiyya lil. Nah, itu intinya tahu ya Pak, ini keistimewaan Rasulullah, bahwasanya Rasulullah itu boleh beristri 9 atau lebih. Nah, itu dari ayat yang sudah dimansuh itu tadi. Kalau enggak nanti bisa dicek di Al-Ahzab. Kalau enggak tahu nanti tanya ke rumah lah. Jadi ayat 52 dimansuh di ayat 50 kalau nggak salah. Nanti kalau salah bisa komplain ke rumah. 52 dimansuh ayat sebelumnya, yaitu ayat 50. Ya ayyuhan nabiyyu la yahillu lakan nisa mimba itu tadi. Jadi kamu tidak boleh lagi atas dasar janji Allah akan memuliakan para istri Nabi yang totalitas membela Allah dan Rasul, lebih memilih Allah dan Rasul. Makanya dengan penghormatan apa? Rasulullah, kamu jangan nikah lagi gitu. Kamu nggak usah nikah lagi. Tapi kemudian terus dimansuh dengan ayat sebelumnya tadi. Kamu boleh nikah lagi. Bukan berarti menjamin celimboten Gusti Allah kok menjamin, enggak. Tapi inilah janji Allah itu nggak pernah meleset. Innallaha la yukhliful mi'ad. Jelas ya. Jelas ya. Yang boleh nikah 9 siapa? Lebih dari 9 siapa? Ya Rasulullah juga. Maka seperti itu tadi. Kalau sampean ngapal gini ya fangkihu ma haqabalakum minan nisa'i mathna wa iku wae, karena khitabnya ke kalian. Fangkihu ma haqabalakum minan nisa. Kumnya itu loh. Nah ini tadi beda. Ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika genah. Yang dikhitabi jelas, Nabi, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan kepada istri-istrimu apa? Kalau kamu lamun toh in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha, ya wis fata'a laina umattikunna wa usarrihkunna. Ya wis, kalau begitu kemarilah, tak kasih apa yang kamu minta. Kalau kamu memang mintanya dunia tak kasih. Tapi ya aku mau tak mut'ah, tak kei semampuku. Pemberian setelah dicerai, dan engkau tak cerai dengan baik-baik, sarohan jamilah. Jelas no betul? Tapi kenyataannya para istri Rasulullah SAW memang wanita-wanita pilihan. Biasanya disebut ummahatul mukminin, penghormatan nama-nama tersebut kepada para istri Nabi. Malah enek ayat yang kaya ngene waula yahillu, ora oleh menikah lagi, tidak boleh menikah lagi. Itu atas balasan Allah. Karena apa? Kamu totalitas membela aku, memilih aku, kata Allah. Jelas nomboten? Jelas ya?
Kalau kurang jelas ini. Itu yang berkata adalah Syekh Syarqawi. Ijia loh, satu aja loh ini tadi. Ampun. Penting juga. Pokoknya niku wow, kekhususan banyak sekali. Ini belum ngomong mukjizat ya, hanya kekhususan. Tentunya yang wajib tadi kayak kalau Kanjeng Nabi wajib rawatib, wajib sholat duha, wajib sholat witir, wajib bersiwak sebelum sholat dan sebagainya. Itu wajib bagi Rasulullah, tapi bagi kita ketika mengikutinya semampu kita hanya dikenakan sunnah. Itu kekhususan sama. Kalau nabinya juga khusus berarti para istrinya juga khusus. Kita yang menjadi umatnya, amin amin Allahumma amin, juga termasuk umat yang terkhusus dan paling banyak seluruh dunia sampai ila yaumil qiyamah, terbanyak pengikutnya dan tersukses dakwahnya adalah Rasulullah. Maka kalian ketika memanggil Rasulullah kok hanya nama tok, naudzubillahi min dzalik, mesti Allah akan murka. Enggak usah, mending enggak usah nyeluk sekalian gitu. Apalagi mengkunyahnya saja enggak boleh kok. Padahal kamu hanya mengkunyah temanmu atau saudaramu atau siapapun. Kunyahnya Abul Qasim umpama, walaupun dia bernama Muhammad ataupun Ahmad, itu tidak boleh. Ini salah satu mukjizatnya Rasulullah. Sing paling sepele mawon, Rasulullah itu nggak pernah nguap loh. Nguap ya apa? Angop bahasa. Nggak pernah itu Pak. Bayangno. Nek Nabi kok angop, ngantukan iki bisa. Nah, minimal sampai kuwi aja. Iki temenan lho, kula ngomong temenan lho, tanya gini tadi. Rasulullah buka di Nurul Dalam, lah ada itu. Enggak pernah menguap. Iku Rasul, iku mukjizat, sampai kok gak angop berarti. Nah, makanya iku ora oleh bedane sampean karo Rasul, harus ada beda. Pun saiki wae ya. 1 jam. Jelas nggih, antis ini swatin wafatul Mustafa khayyirna fakhtarna an-nabiyya khayyirnya itu berarti dikongkon milih, diberikan iki jenenge apa, nek dibina jenenge bina apa, majhul, berarti amarona, diperintah para wanita-wanita atau istri-istri Rasulullah ini diperintah untuk memilih. Nah, memilih wis tak critakno mau, ngono lho. Ya ayuhan nabiyyu dikongkon milih atas perintahnya Allah juga. Karena apa? Para istri-istri Nabi menuntut hak dunianya kepada Rasulullah, sedangkan Rasulullah tidak memiliki urusan itu. Dalam artian apa? Enggak pernah duwe donya, paham mboten? Makanya terus diwarai Allah lewat ayat. Nek ngono celuken bojomu, gawanen terus celuk ana. Nek kamu memang menginginkan dunia tak kei, tapi pisah saka aku. Kamu pilih mana? Ngono lho. Lalah bojone ya pilihan ya pilih, kula pilih jenengan manut panjenengan. Maka terus dianugerahi oleh Allah, dimaktub di dalam Quran juga iku mau. Ojo nikah meneh kamu, sebagai penghargaan oleh istri-istrimu yang setia ini lebih memilih akhirat daripada dunia. Tapi kemudian dimansuh oleh ayat sebelumnya yang membolehkan Rasulullah menikah lagi. Walaupun dibolehkan oleh Allah, tapi Rasulullah tetap tidak menikah, hanya menikah 9. Tapi ada yang mengatakan 11, 12 ya, nggak tahu. Yang paling muktamad kaulnya ya ini tadi 9. Nah, nanti siapa istrinya dan apa saja mukjizat yang diberikan Allah Azza wa Jalla kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita terangkan besok, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq la pamitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa illahi syafaati Rasulillah siril Fatihah. والله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا
لكل كافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.